Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan, saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan, kita semua di sini, semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi. Ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda. Berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi, dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini, kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari perang dunia kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Balukistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara,
bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki, itu produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan,